Mari duduk Kak. Iya, Halo, dengan kakak siapa ini? dengan Kak Okta. Terima kasih Kak Okta sudah datang ke sini. Bagaimana kabar Kak Okta hari ini? Siang Kak, kabarnya baik tapi saya gugup. Jadi Kak Okta merasa gugup sekarang. Tidak apa-apa, kakak boleh bercerita dengan santai di sini. Iya Kak, rasanya jantung saya masih berdebar-debar. Saya bisa memahami itu kok Kak. Jadi meski kita hanya berdua, rasa gugup itu tak muncul ya Kak. Iya Kak, betul. Tapi lumayan mending dibandingkan kalau di kelas. Oke, terima kasih Kak Okta sudah mau jujur. Kita mulai pelan-pelan saja ya. Coba ceritakan situasi apa yang paling membuat Kak Okta itu merasa gugup. Biasanya kalau dosen menyuruh saya berbicara di depan kelas tentang presentasi atau bahkan sekedar menyebutkan pendapat, bahkan untuk menjawab pertanyaan saja saya gugup Kak. Jadi saat berada di depan banyak orang, Kak Okta tuh merasa sangat cemas, gugup kayak gitu ya Kak. Iya Kak, jantung saya langsung berdebar, tangan dingin, bahkan suara saya bisa gemetaran. Kadang penglihatan saya itu bisa menghitam, kunang-kunang gitu. Itu pasti tidak nyaman banget ya Kak. Iya, rasanya ingin menghindar aja Kak, ingin menghilang. Kalau boleh tahu, kapan pertama kali Kak Okta itu merasakan hal seperti itu? Sejak SMA Kak, dulu setiap kali ada presentasi kelompok, saya lebih suka menyerahkan ke teman, soalnya saya nggak percaya diri. Jadi kamu kayak lebih sering menghindar daripada mencoba gitu ya Kak? Betul, saya takut kalau saya maju, teman-teman bakal menertawakan saya. Apakah benar kalau di kelas itu kan pas Kak Okta maju di kelas, teman-teman kakak itu benar-benar menertawakan kakak saat kakak maju di depan? Bener Kak, pernah. Waktu itu saya salah ucap, teman-teman saya langsung spontan tertawa. Mungkin mereka bercanda, tapi saya sangat malu. Jadi karena itu saya tambah tidak percaya diri, saya merasa gugup. Oke, jadi gara-gara pengalaman itu meninggalkan kesan yang dalam buatmu ya Kak? Iya, sejak saat itu saya semakin takut bicara, apalagi di depan audiens yang banyak. Saya takut banget. Kalau di perkuliahan, apakah sudah ada pengalaman yang serupa seperti pengalaman di SMA? Belum Kak, tapi saya sering membayangkan kalau saya salah ucap, semua akan menatap saya, menertawakan saya. Bahkan saya berpikir teman-teman bakal menganggap saya lemah. Jadi meski belum terjadi, pikiran Kak Okta itu sudah mendahului dengan bayangan buruk gitu ya Kak? Iya, benar sekali Kak. Kalau kamu membayangkan orang lain menertawakan Kak Okta, apa yang biasanya yang terlintas di pikiran Kak Okta itu? Saya merasa bodoh, seakan-akan saya memang tidak pantas buat berbicara depan mereka. Jadi ada perasaan minder gitu kan ya Kak? Iya, minder banget Kak. Kalau kamu memperhatikan teman-temanmu di kelas, apakah mereka selalu menertawakan orang yang berbicara? Sebenarnya sih tidak juga, banyak yang biasa aja. Bahkan ada yang tidak peduli dengan orang-orang lain. Jadi bagaimana perasaanmu saat menyadari itu, perasaan Kak Okta?
lumayan lega kak, tapi tetap ada rasa takut. Oke, kalau suatu hari Kak Okta bisa berbicara dengan tenang di depan kelas, kira-kira apa yang akan berubah dalam diri Kak Okta? Saya akan lebih percaya diri, bisa aktif bertanya, berpendapat, bahkan lebih mudah akrab dengan teman-teman kelas lainnya. Itu terdengar sangat positif. Menurut Kak Okta, apa manfaat lain yang bisa Kakak dapat? Mungkin dosen juga melihat saya lebih aktif, jadi nilai partisipasi saya jauh lebih baik. Bagus sekali Kak. Jadi sebenarnya kamu punya motivasi yang cukup kuat untuk bisa berubah ya. Iya, saya ingin sekali berubah kak. Menurut Kak Okta, hal kecil apa yang bisa Kakak lakukan lebih dulu untuk menuju ke sana? Mungkin mulai dengan berani bertanya singkat di kelas, atau mulai berani berpendapat jika ada teman yang udah ada yang menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan singkat ya, dan menjawab pertanyaan dari teman. Bagaimana kalau kita jadikan itu target minggu depan? Apa keberatan buat Kakak? Boleh juga kak, saya rasa bisa mencoba. Bagus, tapi saya juga ingin tahu kalau nanti tiba waktunya, kira-kira apa hambatan yang bisa muncul? Ya itu kak, tiba-tiba saya gugup, suara bergetar, pikiran panik. Kadang pikiran saya itu kemana-mana, pandangan saya kadang buram. Oke, kalau itu terjadi, apa yang bisa Kak Okta lakukan untuk menenangkan diri? Saya bisa tarik nafas dalam dulu, lalu mencoba fokus apa yang ingin saya tanyakan gitu kak. Bagus sekali Kak. Pernahkah Kakak mencoba latihan pernapasan sebelum berbicara di depan? Belum kak. Nah, itu bisa dicoba ya Kak. Tarik nafas dalam, tahan sebentar, lalu hembuskan pelan. Itu membantu mengurangi tegang saat Kakak berbicara di depan atau presentasi di depan kelas. Wah, baik juga idenya. Baik kak, saya akan mencoba. Jadi mari kita simpulkan, hari ini Kak Okta bercerita bahwa kakak itu cemas bicara di depan kelas karena pengalaman masa lalu dan takut dinilai negatif oleh teman-teman dan guru. Kak Okta juga sudah menyadari bahwa tidak semua orang memperhatikan seketat itu kan. Betul pak. Kamu ingin berubah dan sudah ada rencana kecil. Minggu depan kamu akan mencoba berbicara minimal sekali di kelas dengan cara bertanya singkat. Kalau gugup, kamu akan latihan pernapasan dulu. Benar begitu Kak? Iya kak, saya setuju. Bagus sekali. Kalau kamu berhasil, apa yang akan kamu lakukan untuk menghargai dirimu sendiri? Saya akan menulis di catatan harian supaya saya ingat bahwa saya bisa melangkah lebih baik, saya lebih maju dari sebelumnya. Nah, itu cara yang bagus. Saya bangga kamu sudah berani membuat komitmen. Kita bisa bertemu lagi untuk mengevaluasi pengalamanmu. Ingat, setiap langkah kecil adalah kemenangan. Baik kak, terima kasih banyak kakak sudah membantu saya. Saya merasa lebih ringan dan lebih bersemangat. Ya Kak. Baik kak, saya pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak ya kak. Permisi kak. Ya. Hati-hati.